Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bang Abri TV. Jadi di kesempatan video kali ini kita akan membahas bagaimana cara galbay dengan aman ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara galbay dengan aman dan juga cara melakukannya seperti apa. Jadi kalian bisa simak video ini sampai habis kalau memang kalian memang benar-benar ingin melakukan galbay ya. Oke, jadi untuk yang pertama, ketika memang kalian ingin melakukan galbay, berarti kalian itu sudah yakin bahwa kalian menerima resiko-resiko dari galbay ya, terutama untuk pinjol-pinjol legal yang besar seperti Kredivo, Shopee dan juga lain-lain teman-teman ya. Oke, jadi untuk resiko terberat mengenai galbay di pinjol legal resmi OJK itu cuma data kita masuk ke BI Checking ataupun Slik OJK ya. Jadi yang nantinya ketika kita memang melakukan galbay, nantinya itu data-data kita akan dimasukkan ke BI Checking ataupun nantinya akan masuk ke daftar hitam. Jadi untuk kedepannya itu mempersulit kita. Jadi kalau misalkan data kita sudah masuk ke BI Checking, kita tidak bisa lagi mendapatkan pinjaman ataupun kita tidak bisa seperti kredit, kendaraan, rumah dan lain sebagainya teman-teman. Oke, jadi mungkin untuk seperti resikonya hanya masuk ke BI Checking aja. Nah, bagaimana nih cara melakukan galbay dengan aman? Ya, ketika kalian sudah menekankan diri kalian, meyakinkan diri kalian bahwa ingin melakukan galbay, tips untuk melakukan galbay dengan aman itu kalian tidak peduli lagi dengan apa yang namanya pinjol ya. Jadi bagaimana Bang maksudnya? Jadi ketika memang kalian ya sudah memantapkan diri, meyakinkan diri ingin melakukan galbay, kalian cukup hapus aja semua yang ada akses pinjolnya ya. Jadi misalkan dari aplikasinya, setelah itu ataupun nomor ponsel dari DC itu kalian blokir. Bahkan kalau bisa kalian mengganti nomor ponsel kalian. Jadi ketika kalian memang benar-benar melakukan galbay, itu kalian tidak peduli lagi dengan hutang piutang kalian ataupun tagihan kalian, dan juga tidak peduli mengenai pinjol. Ini yang dikatakan galbay ya. Tetapi ketika kalian sudah galbay tapi masih aja memikirkan kapan DC datang ke rumah, apakah aplikasinya terornya keluar kondar, dan juga apakah DC-nya ini mengintimidasi, memaksa dan lain sebagainya, itu kalian belum dikatakan galbay sepenuhnya ya. Kenapa gue mengatakan kalian belum galbay sepenuhnya? Ketika kalian memang sedang melakukan galbay tapi masih memikirkan hutang-hutang kalian dan masih memikirkan tentang DC kapan datang ke rumah, itu kalian masih di zona pinjol, yang artinya membuat pikiran kalian ini makin kemana-mana, yang artinya itu merusak pola pikir kalian sendiri, yang nantinya kalian akan terpikirkan alasan mengapa kalian takut keluar rumah dan lain sebagainya. Jadi ketika memang kalian ingin melakukan galbay, dan untuk cara galbay yang aman dan juga tepat, ya udah kalian tidak peduli lagi dengan apa yang namanya itu pinjol ya. Kalian bisa ganti nomor WhatsApp ataupun nomor ponsel utama kalian, jadi tidak peduli dengan SMS, WhatsApp ataupun email atau bahkan dari sosial media lainnya dari pihak pinjol yang menghubungi kalian. Ini yang dinamakan galbay dengan aman. Lalu bagaimana Bang ketika DC datang ke rumah ketika kita sudah memantapkan diri untuk galbay ya? Jadi kalau memang kita itu sudah tidak mampu lagi melakukan pembayaran di pinjol-pinjol legal resmi OJK dan kita sudah memantapkan diri untuk galbay, dan seketika memang DC datang ke rumah ya, secara data ya ini memang kita kena, secara perdata memang kita kena, data kita akan masuk ke BI Checking ataupun Slik OJK, tetapi secara pidana ini tidak akan bisa dipidanakan teman-teman ya. Sepanjang dari hadirnya atau datangnya pinjol atau pinjaman online gitu ya di Indonesia ini, tidak ada orang yang masuk penjara hanya gara-gara tidak dapat melunasi hutang di pinjol ya. Artinya
pinjaman online ataupun pinjol tidak bisa memasukkan kita ke penjara ya. Jadi kalian jangan terlalu berpikir, Bang, kalau misalkan gue terkena pidana gara-gara nggak bayar utang gimana Bang? Jangan terlalu berpikir yang berlebihan teman-teman ya. Nantinya ketika kalian berpikir yang berlebihan untuk pola hidup kalian tidak sehat, setelah itu hidup kalian tidak ada bahagianya, setiap hari tidak ada ceria, itu yang terjadi ketika kalian memikirkan hutang-hutang kalian teman-teman ya. Jadi intinya ketika memang kalian benar-benar ingin mantap galbay dengan aman, ya intinya itu satu, ketika memang tadi DC akan datang ke rumah, ya kalian katakan aja memang kalian tidak mampu melakukan pembayaran ya, bukan tidak mau bayar. Jadi dalam artian ketika memang kalian sudah memantapkan diri untuk melakukan galbay dan DC datang ke rumah, kalian katakan aja ya, saya belum mampu melakukan pembayaran ya. Kalian katakan baik-baik dan juga sejujur-jujurnya. Kalau nanti saya ada rezeki, saya bisa melunasi hutang piutang saya yang ada di aplikasi. Tetapi untuk sekarang-sekarang ini, saya mungkin belum bisa melakukan pelunasan ataupun tagihan hutang saya yang ada di aplikasi ya. Dan kalian juga tidak perlu takut jika memang DC yang melakukan teror di WhatsApp yang mengatakan ingin mendatangi RT RW sekaligus kepolisian yang ingin membawa ke rumah ya untuk menagih hutang kita. Kalian tuh tidak perlu takut loh teman-teman. Gini. Jadi ya, ketika memang DC yang mengatakan bahwa ingin mendatangi RT RW ataupun sebelumnya dia sudah melakukan seperti mencaci, menghina ya, seperti bahasa-bahasa bangsat, bayar hutang gini-gini. Nah, ketika kalian memang sudah mendapatkan pesan-pesan seperti itu, ini nih daerah kalian loh teman-teman ya. Ya, yang didatangi ini daerah kalian, rumah kalian, kalian tidak perlu takut ya. DC ini orang mana ya. Jadi ketika memang dari DC ini ingin melakukan kekerasan ataupun membentak-bentak, kalian harusnya berpikir dong, ini daerah kalian, rumah kalian, ya kan? Kalaupun emang dia melakukan kekerasan, itu tidak mungkin teman-teman ya, tidak mungkin banget, karena ya mereka pasti berpikir ini daerah rumah kita dan ini juga rumah kita. Jika dia melakukan kekerasan, pasti warga-warga juga bakal membantu kalian ya, tidak mungkin membantu dari debt collector tersebut ya, karena kalian memang warga dari daerah kalian sendiri dan ini si penagih hutang sudah jelas ya, kalian udah punya buktinya menagih hutang dengan mencaci, menghina ataupun mengintimidasi. Jadi intinya teman-teman, ketika memang DC datang ke rumah, kalian katakan aja seperti itu ya. Jadi untuk tips dan cara galbay dengan aman, kalian tidak peduli lagi dengan apa itu yang namanya pinjol ya. Jadi kalau misalkan kalian ini benar-benar emang mantap ya, seperti yang gue katakan di awal, tidak perlu memikirkan telepon dari DC, SMS dari DC, WhatsApp dari DC, email dari DC, udah nggak usah pedulikan semua ya. Kalau perlu hapus untuk nomor-nomor DC, blokirin semua. Atau kalau memang kalian terasa terganggu dari telepon ataupun WhatsApp dari DC, ya udah ganti nomor, ganti WA, selesai ya. Ini yang dinamakan benar-benar galbay dengan aman ya. Yang dikatakan aman ini aman dari segi mental dan juga dari diri kita teman-teman ya. Ketika memang kita berpikir yang berlebihan, maka untuk DC juga makin senang ketika meneror kita ya. Jadi kalau misalkan kalian memiliki tagihan di aplikasi pinjol legal ya, yang pastinya pinjol-pinjol besar seperti Shopee, Kredivo, ada Pundi dan lain sebagainya. Ketika kalian memiliki tagihan dan memang tidak mampu melakukan pembayaran, galbaykan aja teman-teman ya. Jadi tidak perlu lagi takut untuk ancaman dari DC ya. Kalian juga berhak untuk hidup bahagia, tidak perlu memikirkan pinjol setiap harinya, tidak perlu memikirkan DC kapan datang ke rumah ya. Intinya itu aja teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian berpegang erat dengan galbay kalian ya, pasti kalian hidupnya akan lebih tentram lagi untuk kedepannya. Hilangkan pikiran-pikiran yang mungkin
pikiran kalian ini yang berlebihan mengenai DC pinjaman online ya. Jangan pernah kalian berpikir yang berlebihan. Itu aja saran dari gua teman-teman. Ketika kalian memang ingin melakukan galbay dengan aman di suatu pinjol yang legal resmi OJK. Oke, jadi mungkin ya teman-teman untuk pembahasan videonya mungkin cukup sampai di sini aja. Kalau misalkan kalian menyukai video dan juga edukasi mengenai pinjaman online yang gue berikan pada kesempatan kali ini, kalian bisa berlangganan dengan channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga share video ini supaya gue makin semangat memberikan edukasi mengenai pinjaman online yang sedang lagi galbay ataupun lain sebagainya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.